Kayak ada tirai yang dibuka dan itu menjadi sore lagi, Mang. Asal muasal kesempurnaan hidup manusia kayak gitu, geng. Oke. Dan nggak lama-lama kita langsung masuk ya. Dan di sini kita udah disambut. Oke, geng, kita di sini udah maghrib ya. Dan di sini kita udah disambut. Dan di sini kita udah disambut. Saya bingung dong, Mang. Loh, ini kok kayak gini? Perasaan tadi saya udah malam banget gitu loh. Itu ada dokumentasinya ya? Ada Ada itu, Mang. pergantian waktunya. Dan iya itu ada, dan kamera saya itu nangkep itu. Fenomena itu nangkep gitu, Mang. Mr. D, seorang konten kreator indigo asal Banyuwangi, harus mengalami kejadian di luar nalar ketika melakukan penelusuran ke petilasan Resi Markadea. Tanpa sengaja, ia memasuki portal alam gaib yang nyaris membuatnya terjebak dan tak bisa kembali ke dunia nyata. Kejadian mengerikan dan membuat shock ini tak bisa dilupakan oleh Mr. D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Sobat Malam Mencekam. Sobat MM, kita jumpa lagi di malam hari ini. Tentunya dengan kisah yang baru. Mang Ei dan tim sudah menyiapkan sebuah kisah yang masih hangat ya. Tahun 2023. Sobat, di depan kita ada Mr. D. Nah, Mr. D ini sudah 2 kali ya berkisah di Malam Mencekam. Yep. Dan malam hari ini kebetulan ada di dekat kita karena kemarin habis mengunjungi Malam Mencekam Award 2023. Nah, Betul. jadi kita ketemu dan sempat berbagi kisah. Ini serem nih ketika Mr. D sedang melakukan penelusuran ya Betul, Mang. di sebuah apa itu namanya? Tempat suci petirtaan Di daerah Banyuwangi, Banyuwangi. Kecamatan Glemor. Itu hilang katanya di situ, masuk ke portal gaib. Hampir hilang itu, Mang. Jadi kalau saya nggak kembali lagi ke alam nyata, mungkin ya saya nggak ada di sini sekarang. Udah Luar tersesat biasa, aja, ya. nggak tahu kemana gitu. Oke, baik. Dan Mr. D ini adalah seorang indigo dan konten kreator. YouTube-nya ada di bawah ini. Namanya Indigo Vlog ya. Subscribe ya. Subscribe. Kepoin, bayar ya. Ai, siap, Mang Ei. Oke. Semoga sobat semua selalu dalam lindungan Allah dan Amin. tentunya dilimpahkan rezeki. Amin. Kita dengarkan kisah dari Mr. D tahun 2023. Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Mr. D. Jadi begini kisahnya, Mang. Pada saat itu karena saya adalah seorang vlogger ya. Jadi waktu itu ada terbesitlah di dalam pikiran itu ingin mengungkap sejarah tentang salah satu maharesi yang paling berpengaruh di Bali. Nama resinya yaitu Eyang Resi Markandeya gitu. Dikisahkan beliau itu dulu hendak membangun Pura Besakih, yang mana Pura Besakih ini pura terbesar ya di Bali. Itu menemui kendala gitu, Mang. Jadi beliau beserta beberapa anak buahnya gitu ya. Itu tertimpa satu masalah, yaitu musibah pagebluk. Nah, dikala itu beliau bingung kan? Bingung. Akhirnya singkat cerita, beliau itu mendapat ilham bahwasanya penyakit ini itu bisa diobati asalkan ya
Mungkin ada syarat-syarat tertentu ya kayak gitu. Jadi beliau memutuskan untuk kembali lagi ke tempat asalnya, tempat awalnya, atau Pesraman. Pesraman itu adalah tempat beliau itu mendirikan sebuah perguruan lah kayak gitu, mengajar agama dan lain-lain. Itu arti kata Pesraman. Nah, Pesramannya itu ada di bawah Gunung Raung, Mang. Tepatnya sekarang masuk ke Desa Wonoasih ya. Wonoasih, Kecamatan Glemor, Banyuwangi. Nah, di lingkup daerah situ itu ada beberapa tempat pertapaan beliau. Ya, erat hubungannya dengan kisah pendirian Pura Besakih itu kayak gitu. Nah, di vlog saya waktu itu saya menelusuri ada sekitar 5 atau 6 situs yang dipercaya sebagai tempat pertapaannya Resi Markandia ini. Nah, cuman yang paling inti dari ke-6-nya atau ke-5-nya, 5 situs itu adalah ada 3. Ada situs Watu Gantung, ada situs Antaboga, dan yang paling erat kaitannya itu yaitu situs Gumuk Kancil atau Candi Gumuk Kancil. Nah, Candi Gumuk Kancil ini ada 2 tempat, yang satu candinya itu dan yang satu adalah petirtaannya. Petirtaan itu dikenal sekarang ini dengan sebutan Petirtaan Beji atau Mahagangga Parameswari. Nah, disitulah tempat beliau itu melukat atau membersihkan para pengikut-pengikutnya yang sedang ditimpa bencana itu, timpa penyakit ataupun wabah itu. Nah, awalnya itu vlog saya itu mengungkap 2 tempat dulu, yaitu Pura Antaboga dan juga Pura Watu Gantung, yang mana keduanya itu punya karakter dan khasnya masing-masing lah ya. Nah, yang terakhir, yang pamungkas itu ada di Candi Gumuk Kancil. Pada saat masuk ke Candi Gumuk Kancil, memang di situ saya mendapat banyak wejangan dari sosok beliaunya, yaitu Eyang Resi Markandia. Beliau itu kalau ketemu saya, Mang, itu berupa seberkas sinar aja dengan suara kayak gitu ya. Itu. Jadi saya banyak dapat wejangan di situ. Nah, setelah dari Gumuk Kancil itu, Candi Gumuk Kancil, kita lanjutkan ke Petirtaan Mahagangga Parameswari atau Beji gitu. Nah, di Petirtaan ini didirikan juga sebuah pura, namanya Pura Beji gitu loh. Nah, saya jalan ke sana itu mungkin antara sekitar jam 4:30-5 sore. Jadi hawanya udah mulai adem nih, sore kan, sore-sore kayak gitu, Mang. Saya ke sana, kebetulan di sana sedang ada orang yang melukat dari Bali, umat Hindu dari Bali, beserta ada salah satu resi juga di situ. Menurut penuturan orang-orang yang tahulah di sekitar situ, sedang mandi di situ, sedang melukat kayak gitu, mensucikan diri. Nah, saya nunggu tuh akhirnya. Saya nunggu di hutan-hutannya sambil ngevlog. Nah, di situ pula saya melihat beberapa penglihatan ya, yang mana itu penglihatan dari alam astralnya. Ternyata di samping-samping pura itu juga padat energi astral kayak gitu. Jadi yang paling kentara pada saat itu adalah sebuah kampung, Bang. Sebuah kampung wong samar atau orang bunian gitu. Jadi jin yang menyerupai manusia dari tingkahnya, dari wujudnya kayak gitu. Yang saya lihat itu ada sebuah kampung yang sangat bersih sekali, Mang, di situ. Mungkin kalau di alam nyata, desa ini itu persis banget seperti desa yang di Bali, yaitu Desa Tenganan, Mang. Desa Tenganan itu kan bersih banget, Mang, persis kayak gitu. Jadi saya juga sempat di vlog itu menyampaikan bahwa di sini ada sebuah desa dan sangat bersih seperti Desa Tenganan kayak gitu-gitu. Akhirnya vlog pun selesai di sekitar situ. Nah, umat Hindu yang tadi melukat yang dari Bali itu selesai melakukan penglukatan. Akhirnya kita baru berani nih mendekati Pura Beji itu atau sumbernya itu, sumber mata air itu.
Akhirnya kita ke situ ngevlog di sekitaran karena memang tempatnya itu sangat indah, Mang. Tempatnya itu indah banget. Jadi kayak ada taman air di situ. Taman air. Jadi pada waktu itu saya ngevlog berusaha itu ya ngasih tahu bahwa tempat ini tuh indah karena memang tempatnya itu sangat tentram gitu ya, jauh dari kebisingan dan masuk ke dalam hutan soalnya itu, Mang. Itu masuk ke dalam hutan pinus. Jadi sepi banget, hening. Hening dan juga ada gemericik-gemericik air ya kan. Saya ngevlog dah di daerah situ sambil menjelaskan. Nah, setelah itu saya mau masuk nih ke puranya. Mau masuk ke inti puranya, cuman pada saat itu saya belum berani. Karena di situ ada pintu pagar, pintu besi ya, pagar besi. Saya mau masuk, saya takut, belum izin, intinya kayak gitu. Sambil saya nunggu juru kunci datang, saya itu duduk-duduk di samping, ada pondok-pondok itu di sampingnya, saya duduk-duduk di situ. Kebetulan saya bawa teman waktu itu, namanya Mas Kembar. Nah, dia itu keadaan lagi kurang sehat tuh, Mang. Akhirnya pada saat itu ya saya suruhlah Mas Kembar itu untuk minggir ya ke depan sana, ke seberang tempat itu. Jadi sebelum masuk hutan itu ada warung-warung. Nah, saya suruh istirahat tuh Mas Kembar di sana. Nah, akhirnya saya sendiri di situ nungguin juru kunci. Dan singkat cerita juru kunci datang. Juru kunci datang, ya mungkin beliau tahu ya ada saya, cuman berusaha nggak memperhatikan. Beliau masuk aja dan bersih-bersih di sekitar pura dalam situ. Nah, saya ngikutin beliau itu, saya minta izin lah gitu. Pak juru kunci, mohon maaf, saya YouTuber. Saya ingin meliput tempat ini kayak gitu intinya. Jadi saya ingin mereview tempat ini. Tanpa disangka Mang responnya itu ya mohon maaf ya lumayan judes ke saya gitu. Judes banget waktu itu. Jadi wah nggak bisa Mas, kamu nggak bisa ngevlog di sini. Ini tempat yang suci, tempat yang sakral dan banyak penjelasannya. Sampai waktu itu keluar dari kata-kata beliau itu yang menyebutkan bahwa jangankan kamu yang cuma seorang YouTuber gitu. Orang yang bertapa bahkan di 5 gunung gitu dan lulus, belum tentu di sini dia bakal selamat kayak gitu. Saking wingitnya tempat itu gitu. Ya karena waktu itu saya udah ngambil gambar di situ dan ingin finish ya, ingin merampungkan sequel dari Resi Markandia ini, saya berusaha keras untuk meyakinkan beliau, si juru kunci ini. Tapi berkali-kali juga beliau itu menolak, sampai akhirnya ya sudahlah Mas, terserah kamu. Tapi yang penting saya pengen kamu izin dulu pribadi ke sana. Coba dari sana apa yang kamu dapat. Kamu dapat izin atau enggak? Izin dulu sana gitu. Akhirnya saya izin tuh, Mang. Nah, di situ itu ada sebuah pendopo di tengah ya. Jadi kayak ada pulau-pulau kan di situ itu. Ada pendoponya di tengah dan juga ada altarnya yang menghadap ke mata air, sumber mata airnya. Jadi saya izin di situ. Nah, saya bakar dupa, saya meditasi. Beliaunya yaitu yang Resi Markandia itu mau wujud lagi berupa seberkas sinar kayak gitu. Nah, beliau itu menyampaikan kayak gini. Kamu kan udah main gitu intinya, udah saya perbolehkan, saya izinkan di beberapa tempat sebelumnya intinya kayak gitu. Masa di tempat yang terakhir ini saya nggak mengizinkan? Saya tetap mengizinkan kamu katanya. Udah lanjut aja. Intinya kayak gitu. Akhirnya berbekal izin tadi, saya ngomong ke juru kunci. Nah, juru kuncinya datang ke saya, gimana Mas? Udah diizinin belum katanya? Diizinin Pak, saya gitu. Dengan wajah yang masih judes itu, dia bilang, yang izinin siapa katanya? Karena saya umat muslim memang ya, saya bilang insya Allah yang resinya sendiri yang izinin saya gitu. Jadi gimana nih, saya masih boleh, saya diperbolehkan ngevlog di sini, apa saya ditolak? Akhirnya saya gitu. Nah dia itu langsung ngomong gini, ya udah nggak apa-apa, silahkan kamu ngevlog di sini. Cuma satu pesan saya,
kalau sampai terjadi apa-apa dengan kamu, saya nggak ikut tanggung jawab. Jadi dia itu betul-betul meyakinkan mimiknya tuh. Wah, saya waktu itu ya sempet juga ya, karena mungkin melihat wajahnya yang begitu serius dan keseriusan tekadnya untuk melarang saya ngevlog di mata air itu, saya juga sedikit keluar muncul rasa ragu kayak gitu. Wah, ini kayaknya memang benar-benar bahaya nih tempat ini. Dan memang yang menurut mata batin saya juga di situ berat hawanya, Mang. Banyak banget makhluk-makhluk astral yang menjaga di tempat itu kayak gitu. Dan makhluk astralnya itu gede-gede. Jadi kuat banget, mungkin setengah siluman kayak gitu. Nah, dari situ saya mulai, kalau bahasanya jiper ya, Mang ya, takut kayak gitu. Mulai muncul ada sedikit rasa takut lah di situ, ragu-ragu. Tapi karena memang vlog ini nggak bisa berhenti begitu aja, saya putusin untuk lanjut ngevlog gitu. Nah, waktu habis berdebat dengan si juru kunci sampai dikasih izin, itu waktu udah menunjukkan mungkin sekitar jam 5 ya, karena di situ ada azan maghrib. Nah, ini bagi teman-teman MM yang di luar Banyuwangi, mungkin nggak tahu kalau di Banyuwangi itu masih ikut waktu Indonesia Barat. Cuman untuk mataharinya dia cenderungnya ke Wita, waktu Indonesia Tengah. Jadi untuk jam 5 sore itu kita udah masuk waktu maghrib gitu, Mang. Jadi mataharinya itu udah mulai surup lah gitu. Nah, cuman yang saya nggak sadar, karena waktu itu saya dikejar waktu juga, saya itu nggak sempet sadar sekitar saya. Karena saya pikir, ini udah waktu maghrib, ternyata di sekitar saya itu udah kayak malam, Mang. Mungkin sekitar jam-jam 7 ya, jam 7 malam. Jadi alat-alat saya kan saya taruh di depan, di pintu gerbang masuk, dan di situ ada pondoknya. Nah, saya menghampiri alat-alat saya itu gitu, mau mulai ngevlog lagi. Nah, sambil menghampiri itu saya tuh sampai jalan tuh pelan-pelan, Mang, karena nggak ada penerangan, gelap banget. Itu udah malam gitu loh, serasanya udah malam banget gitu. Ini kok malam saya gitu. Tapi waktu itu karena dikejar waktu, saya fokusnya ke alatnya itu. Saya ambil tas saya mulai merakit alat-alat saya. Dan juga saya mempersiapkan lighting, mempersiapkan penerangan lah. Ada senter, ada godok, waktu itu macam-macam. Sambil mempersiapkan itu, yang saya curiga lagi, hawa di sekitar ini beda banget. Oke lah, itu di bawah gunung sih. Di bawah gunung di dalam hutan, tapi nggak sedingin ini gitu. Jadi seolah-olah di kaki saya itu banyak kabut tipis kayak gitu, banyak kabut tipis di bawah. Ini kok makin nggak enak nih terasanya kayak gitu. Nah, terus yang aneh lagi, di samping-samping saya ini eksistensi makhluk astral itu makin terasa. Nah, sebagai indigo saya kan bisa merasakan. Dikala hari-hari biasa, maksudnya kita di alam yang sewajarnya, makhluk astral itu sayup-sayup, Mang. Jadi kelihatannya itu sayup-sayup. Tidak sejelas kalau kita masuk ke alam astral kayak gitu. Nah, pada saat itu saya itu ngerasa eksistensi makhluk astral itu udah jelas banget kelihatan. Bahkan sampai ada yang lari-lari di samping saya. Dan kampung tadi yang di agak ke tengah, agak ke depan dari pagar tadi jalan masuk, itu kampung yang saya bilang mirip dengan kampung Tenganan di Bali itu kelihatan jelas, Mang. Detail banget, jelas, dan keramaiannya itu jelas banget di telinga saya. Saya udah mulai curiga, ini kok nggak beres. Jadi sambil nganuin alat, sambil mempersiapkan alat tuh, saya nggak beres ini saya gitu. Cuman pikiran saya pada waktu itu, oh iya ini kan waktu sandekala atau maghrib. Jadi kalau waktu maghrib itu biasanya portal itu berputar, Mang. Dan kadang-kadang itu searah gitu. Kalau searah itu memang frekuensi alam astral atau alam gaib dengan alam kita itu sekatnya itu udah sangat tipis. Bahkan kadang nggak ada sekatnya gitu. Nah, saya mikirnya gitu, oh iya karena ini waktu sandekala atau maghrib saya gitu. Mereka kencang banget kedengerannya saya gitu. Biarin aja lah saya.
Oke lah, saya selesai, saya nyalakan lighting, saya mulai ambil gambar lagi. Nah, yang pertama saya ambil itu ada 11 pancuran, Mang. Itu alirannya dari mata air utama, ada 11 pancuran. Di mana 11 pancuran ini menurut kepercayaan masyarakat atau umat Hindu itu bisa membersihkan aura dari manusia. Dan bisa juga mungkin sedikit banyak menyembuhkan penyakit-penyakit kayak gitu. Jadi ada 11 pancuran. Nah, waktu itu saya menerangkan bahwasanya 11 pancuran ini untuk membersihkan, filosofinya membersihkan 11 lubang manusia gitu. Intinya untuk membersihkan aura dan lain sebagainya. Jadi saya sambil jalan, sambil terangkan. Nah, di samping dari 11 pancuran ini itu ada sebuah pohon, Mang. Pohonnya itu gede banget pohonnya, Mang. Dan di pohon itu ada sosok yang memang saya pun agak ngeri ya kalau deket sama dia gitu. Sosoknya itu sosok penjaga dengan badan yang tinggi besar, otot-otot yang wah pokoknya udah kayak binaragawan kayak gitu. Dan yang saya tahu waktu itu dia pakai eagle naga kayak gitu. Di seluruh tubuhnya ini dilapisi perisai besi. Mungkin Mang Aid tahu nih kalau lihat film-film Romawi kayak gitu ya. Kan ada tuh yang pakai baju zirah besi itu. Ya kayak gitu, Mang. Jadi pakai baju zirah besi itu. Nah, di situ menandakan bahwa ini makhluk emang bukan makhluk yang main-main. Akhirnya saya ngevlog itu sambil diliatin terus nih sama si makhluk ini, Mang. Wah, ini saya kayaknya diliatin terus ini sama si makhluk nih. Tapi saya waktu itu saya abaikan ya, karena saya lagi fokus sama vlog saya. Nah, semakin lama hawa di sekitar itu kok saya semakin bingung gitu. Jadi waktu itu fokus saya itu kepecah, Mang. Boleh dilihat mungkin di video saya itu saya kayak nggak fokus. Karena saya merasakan eksistensi ini makin mendekat gitu. Ularnya makin kelihatan, jadi petirtaan itu dikelilingi ular besar kayak gitu, Mang. Dan itu makin kelihatan pergerakannya apanya. Ini kok makin aneh ini kayaknya. Nah, ada satu titik di mana saya mau masuk ke Madhya Mandala atau ruangan tengah. Di situ ruangan tengah itu disekat dengan yaitu tadi pohon besar itu tadi. Jadi setelah pohon besar itu kita menemukan ruangan atau lapangan terbuka gitu ya, menyerupai sebuah lapangan. Itu adalah lapangan tengah atau Madhya lah, Madhya Mandala. Kita sebutnya kayak gitu aja. Jadi mau masuk ke ruangan tengah itu, pas kamera saya itu menuju ke pohon itu, nge-shoot pohon itu tiba-tiba aja, Mang, si penjaga itu kayak gini, Mang. Prat, kayak gitu. Jadi bergerak. Si penjaga itu yang tadinya cuma diem kayak gini, dia tiba-tiba kayak merentangkan tangannya gitu. Dan seketika itu pula, Mang, yang tadinya saya itu ngevlog udah gelap banget malam. Nah, tiba-tiba kayak dibuka, kayak ada tirai yang dibuka dan itu menjadi sore lagi, Mang. Oke, Spooky Fans, gua di sini udah kemalaman, geng. Dan mohon maaf, kalian nggak bisa ngelihat keindahan yang sebetulnya harus kalian lihat, karena memang gua udah maghrib seperti yang kalian dengar sendiri di sana ya, udah berkumandang azan maghrib. Nah, di sini ada 11 pancuran ya, geng ya. Dimana 11 ini, konon menurut beliaunya yang memangku di sini, itu adalah untuk penyucian 11 lubang yang ada di tubuh manusia kayak gitu, geng. Jadi 11 pancuran ini adalah merefleksikan 11 lubang yang ada di tubuh manusia. Dan kalian ketika berwudu di sini atau bagi yang kalangan Hindu biasanya melukat ya di sini, mensucikan diri, itu sama saja mensucikan 11 lubang tersebut kayak gitu. Karena memang dari situlah asal muasal kesempurnaan hidup manusia kayak gitu, geng. Oke.
dan nggak lama-lama kita langsung masuk ya. Dan di sini kita udah disambut. Oke geng, kita di sini udah maghrib ya. Dan di sini kita udah disambut. Dan di sini kita udah disambut. Dan di sini kita udah disambut. Saya bingung dong, Mang. Loh, ini kok kayak gini? Perasaan tadi saya udah malam banget gitu loh. Itu ada dokumentasinya ya? Ada Ada itu, Mang. pergantian waktunya. Dan iya itu ada, dan kamera saya itu nangkep itu, fenomena itu nangkep gitu, Mang. Jadi saya sambil megang kamera, saya juga tercengang gitu, Mang. Ya Allah, saya gitu. Dan saya pada saat itu nggak bisa berpikir apapun, Mang. Asli ngeblank. Pikiran saya blank, badan saya itu kayak lemes. Jadi seolah-olah itu pada saat perpindahan, yang saya rasakan di badan saya itu ada satu fenomena. Darah ini kayak munclak semua ke atas, ke ubun-ubun. Kayak set gitu. Dan akhirnya abis munclak itu saya ngerasa kayak lemes banget. Kayak nggak berdaya kayak gitu. Tapi saya kuatin nih, karena saya masih pegang kamera. Akhirnya saya linglung tuh, Mang. Linglung, saya kembali lagi ke tempat start awal saya mulai awal ngevlog di seberang dari pancuran itu kayak gitu. Saya ke sana dan berusaha menghela nafas kayak gitu, Mang. Karena memang itu luar biasa banget, Mang. Itu pengalaman yang luar biasa banget. Dan pada saat itu saya berpikir-pikir, ada apa dengan saya? Apakah ini halusinasi? Tapi pada waktu itu memang saya udah berpikir, kayaknya nih saya masuk ke portal gaib. Ternyata bener sih. Setelah saya pikir-pikir, oh iya bener. Kenapa kok tadi itu alam gaib terasa nyata banget ada di samping saya. Terus kenapa desa yang mirip dengan desa Tenganan itu nampak sangat nyata. Ternyata saya tanpa sengaja masuk ke alam gaib, Mang. Gitu. Nah pada saat itu, waduh iya ya. Saya beneran masuk ke alam gaib. Ya salah saya mungkin pada saat itu kan memang samar wulu, Mang. Atau pergantian waktu maghrib ya. Jadi mungkin portal-portalnya terbuka. Dan untungnya ada si penjaga yang serem tadi itu. Jadi saya ditolongin. Jadi pada saat itu saya berterima kasih banget karena ada sosok makhluk penjaga gaib ini ya. Yang saya katakan tadi berbaju besi. Ternyata gerakannya dia itu menyingkap portalnya itu, Mang. Agar saya bisa keluar dari portal itu. Nah setelah kejadian itu, saya menenangkan diri di seberang mata air itu, pancuran mata air itu, adalah sosok beliau datang yang resi itu. Ya masih sama berupa cahaya putih dan hanya berupa suara batin ya, bukan suara seperti orang dengar kebanyakan. Jadi kayak suara batin. Akhirnya beliau itu bilang ke saya, bersyukurlah kepada Tuhan yang memberikan pencerahan. Intinya di situ saya ngerti maksudnya. Maksudnya adalah saya ingat omongan dari juru kunci yang awal tadi atau pemangku pura itu tadi yang melarang saya. Jangankan YouTuber, orang yang bertapa 5 gunung aja belum tentu selamat di sini. Itu saya merenungkan itu, Mang. Ternyata sesering apapun saya bergesekan dengan alam gaib, toh di situ saya nggak sadar udah masuk ke portal. Dan kalau seumpamanya itu terus-terusan terjadi, saya makin jauh masuk ke dalam portal, ya walau alam mungkin saya nggak bakalan di sini, Mang. Nggak bakalan bisa cerita. Nah setelah saya dapat wejangan dari Yang Resi itu, saya lanjut ngevlog nih, Mang.
Tapi dengan suasana yang udah sore lagi nih, siang ada matahari ya kan. Saya ngevlog lagi, ngevlog sampai akhirnya. Nah pada akhir situ si juru kunci ini sembahyang, Mang. Jadi di situ itu ada satu pendopo ya, satu pendopo kayak gitu, atau boleh dibilang bale. Itu beliau sembahyang di situ. Nah saya habis ngevlog, habis ngeringkesin alat-alat juga, akhirnya sembahyang juga. Tapi di sebelahnya itu ada tanah lapang, saya sholat di situ. Jadi yang satunya pegang genta, yang satunya Allahu Akbar. Itulah indahnya keberagaman ya Mang ya. Jadi kita nggak saling mengganggu, tapi yang penting kita percaya Tuhan itu ada gitu. Nah setelah kita sama-sama melakukan ibadah, si pemangku ini sudah selesai melakukan ibadahnya, saya juga selesai sholat. Nah kita tuh ketemu, saya mau pulang, kita ketemu sama si mangku ini, mangkunya juga mau pulang. Nah di situ tuh anehnya si mangku ini beda banget Mang, dari yang tadinya itu judes Mang ke saya, jadi lebih humble. Jadi langsung pulang Mas, nyapa saya gitu lah. Saya tiba-tiba heran kan, lah kok ini pemangku baik amat ini tiba-tiba. Suasana terang udah ya. Suasana iya ya udah ulama masuk itu lagi, samar wulu lagi, normal. Suasana udah normal. Jadi loh kok ini pemangku kok malah baik banget ya sama saya. Ya saya sih cuma berpikir oh mungkin beliau sudah dibisik sama eyangnya berupa intuisi mungkin ya. Mungkin beliau sudah dibisik eyangnya hingga beliau itu Pak Mangku ini baik lagi ke saya. Sampai akhirnya itu dari depan Mang. Jadi kan kita setelah keluar dari lokasi Pura Beji itu kan masuk hutan tuh. Nah sampai depan hutan itu kita kan salipan lagi. Katanya mangkunya itu ya, Pak Mangkunya itu nyapa saya lagi tuh. Ayo Mas, monggo mampir gitu. Kalau bahasa Indonesianya ayo Mas, ayo mampir ke rumah saya. Nah, nggih makasih, saya gitu aja. Ya cuman ya itu tadi saya kok heran kenapa nih Mangku tiba-tiba berubah sikapnya 180 derajat ke saya gitu. Nah, akhirnya dari situ selesai ngevlog ya itu saya punya apa ya Mang ya, punya wawasan baru lagi. Terus mungkin lebih waspada ke depannya karena memang apa yang disampaikan oleh Eyang Resi Markandia itu ngena banget ke hati saya gitu. Ya terlepas apapun agama kita ya Mang ya. Kalau saya Islam meyakini apa yang saya yakini, mereka juga meyakini apa yang mereka yakini. Tapi kita tetap pada satu tujuan, yaitu menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Yang penting kita sendiri, kayak saya yang mungkin menurut saya pribadi, saya tuh bisa ngelihat alam-alam gaib itu bisa lebih waspada lagi. Karena sejatinya pengetahuan kita itu cuma segini Mang. Pengetahuan kita itu cuma segini dibandingkan sama ilmu Allah Mang. Ilmu Tuhan Yang Maha Esa nggak ada apa-apanya gitu. Jadi kalau bisa kita jangan sombong lah kayak gitu Mang. Sebagai seorang indigo Ya. ini Mr. D apa saja yang artinya sering ditampakkan apa aja atau bisa merasakan apa? Jadi saya itu bisa merasakan berbagai alam yang ada di sekitar kita gitu. Jadi alam jin lah Mang ya, alam jin. Alam jin itu ada beberapa frekuensi Mang. Nah, frekuensi ini kalau boleh dibilang adalah alamnya mereka masing-masing. Jadi jin itu bukan satu jenis, tapi mungkin bahkan jutaan jenis ya Mang ya. Jutaan jenis dengan alam yang berbeda-beda, perwujudan yang beda-beda, adat yang beda-beda. Pokoknya intinya jin itu nggak cuma satu. Alam jin itu berlapis-lapis Mang. Berlapis-lapis sesuai dengan frekuensinya. Nah kalau kita punya radio, kita tuh ada yang namanya saluran radio kan. Ada radio A sekian, sekian FM. Jadi saluran radio itu merupakan alam jin yang berbeda-beda dan mereka itu tersekat kayak gitu. Nah saya itu bisa mengakses satu persatu tergantung mana tujuan saya. Ataupun bisa random juga, mix. Intinya ketika saya ingin mengakses alam jin, nanti alam jin apa aja yang bisa saya akses kayak gitu. Bisa juga kayak gitu. Artinya bisa bernegosiasi dengan mereka. Ya,
Bisa. Andaikan ada seseorang yang sakit misalnya, Ya, terkena gangguan goib ya, ya. dicoba ditolong diobati oleh Mr. D, itu gimana bisa nego dengan pembuat masalahnya, misalnya disantet lah seperti itu kan, ngobrol dengan makhluk-makhluknya, makhluk jin. Gini Mang, kalau untuk santet sendiri, kebanyakan yang saya tahu ya, santet itu adalah jinnya itu cuman mengirimkan kayak gitu. Jarang ada jin yang ditempelkan ke orangnya kalau santet. Jadi kebanyakan santet-santet itu jinnya yang mengirimkan. Nah, kalau untuk gangguan gaib sendiri, misal kalau kata orang Jawa itu kesambet kayak gitu. Saya pernah tuh punya kasus. Teman saya sendiri. Nah, teman saya ini nebang pohon bambu pas maghrib. Nah, tanpa ada kejadian apapun, besoknya matanya itu lebam. Jadi kayak abuh gitu Mang. Kayak iritasi. Pokoknya nggak karu-karuan, nggak bisa melek dia. Namanya Mas Hamid, Mang. Nah, Mas Hamid ini ngomong ke saya karena dia tahu saya yang kayak gini gitu, kenal gitu. Dek, tolongin saya gitu. Nah, kamu kenapa saya gitu? Coba deh kamu kesini katanya. Saya ke situ. Saya lihat kok lebam. Habis digigit tawon? Enggak katanya. Ini saya sakit ini mulai dari tadi pagi. Gitu dia ngomongnya. Coba liatin, saya ini kenapa? Karena saya nggak ngerasa ada sesuatu yang masuk ke mata saya gitu intinya. Nah, setelah itu saya flashback ya ke masa lalunya gitu. Nah, saya ngelihat dia lagi nebang bambu maghrib. Nah, jadi ternyata Mas Hamid itu pada saat maghrib nebang bambu itu yang dia bacok itu bukan hanya bambu, tapi kakinya jin. Sampai kakinya jin itu terluka. Karena jin itu juga bisa terluka Mang, oleh besi. Jadi besi itu juga bisa menyakiti si jin itu. Dan ada tumbuhan-tumbuhan tertentu yang bisa menyakiti jin gitu. Nah, apalagi itu pas pergantian portal waktu. Jadi ibaratnya kayak ada beberapa lingkaran yang di situ ada satu penghubung. Nah, penghubungnya ini pada saat maghrib ini dia berputar Mang. Nah, pas berputar ini kan otomatis dia ada yang nyambung tuh, ada ruang yang nyambung satu sama lain. Nah, takutnya di situ itu alam manusia sama alam jin yang nyambung itu dia tanpa sekat gitu. Jadi itulah yang dialami Mas Hamid ketika roda portalnya itu berputar pada saat maghrib itu. Mas Hamid itu masuk ke alam jin. Jadi pas dia bacok bambu, si goloknya ini juga mengenai kakinya jin yang jadi musuhnya Mas Hamid ini gitu, yang membuat Mas Hamid sampai sakit ini gitu. Saya tanya, Mas Hamid, habis nebang bambu ya maghrib kemarin? Oh, kok tahu dek gitu? Ya iyalah tahu saya gitu. Jadi Mas Hamid ini sakitnya Mang karena bulu-bulu bambu itu disemurin ke matanya dia, tapi secara astral ya, secara gaib gitu. Sampai dia kayak melepuh gitu matanya. Nah, akhirnya saya ke sana deh, ke bambu yang habis ditebang pas maghrib itu. Saya ke sana, kebetulan ketemu nih sama jin yang menyakiti Mas Hamid ini. Saya tanyain, kenapa kamu nyakitin saudara saya gitu. Ya saudara kamu ngawur katanya. Nih lihat anaknya itu Mang yang terluka itu dikasih tahu ke saya. Tuh lihat kakinya katanya. Emang iya energinya itu pecah Mang. Jadi jin itu kan energi, api lah ya. Jadi dia itu ada yang nggak nyambung Mang, sama kayak manusia. Kalau di alam manusia mungkin robekan ya gitu. Jadi kayak robek gitu kakinya. Energinya itu kayak pecah. Jadi saya di situ berusaha negosiasi Mang. Singkat cerita dia mau maafin Kang Hamid itu asalkan ada sesuatu lah gitu. Ya mereka juga minta kayak ganti rugi gitu Mang. Ya udahlah, daripada kita ribet sendiri. Akhirnya saya sanggupin aja, udah ganti ruginya apa? Ya ini sajanya. Ya udah nanti saya kasih saya gitu. Yang penting maafin dia, tolong sembuhin saya gitu.
akhirnya. Minta apa itu dia? Minta nggak banyak sih Mang, mintanya cuma dupa, cuma jajan pasar tuh, sama kembang telon kayak gitu. Dan waktu itu ada satu yang dia minta itu minyak wangi, cuman dia minta yang dari Arab karena dia jin Islam kayak gitu. Nah habis itu dia ngomong ke saya si jinnya ini, ya udah kalau gitu suruh ngerendam air katanya, direndemin daun sirih katanya gitu, suruh ngerendam itu aja katanya. Oh ya udah kalau gitu, saya gitu. Akhirnya setelah negosiasi itu Mang, saya pun dikasih tahu obatnya gitu intinya. Saya kembali tuh buat mempersiapkan. Nah pas maghribnya itu saya kesana lagi, saya ini nih pas Pak Jin lah katakanlah gitu, ini nih Pak Jin saya kasih sebagai wujud pelunasan ya, jadi lunas ini nggak ada permusuhan antara kita, saya gitu. Ya udah saya maafin katanya kayak gitu. Nah setelah itu diobatin tuh Mang, Kang Amit ini diobatin, akhirnya nggak berapa lama pas malamnya sembuh. Instan ya? Iya, biasanya kalau kena gangguan gaib itu instan Mang. Oke. Nah ini menarik ya, jadi seorang indigo biasanya hanya melihat atau merasakan, ada yang aneh, ada apa namanya penampakan atau apa energi-energi yang. Kalau Mr. D sendiri sampai bisa apa namanya mengobati ya? Nah gini Mang, ini mohon maaf ya, bukan saya menggurui teman-teman juga, tapi ini berdasarkan pengalaman saya dan apa yang saya ikuti gitu. Saya juga awalnya juga kok saya gini amat gitu, belum sempat menerima gitu. Akhirnya setelah saya menerima itu kumpul-kumpul sama teman-teman yang sama ya, teman-teman yang sesama kayak ginilah, sampai akhirnya saya itu masuk ke salah satu grup, tapi ini di luar negeri ya, nggak di Indonesia, dan autornya itu orang Kanada gitu. Ya di grup itu namanya Starseed, belakangnya nggak usah disebutin ya Mang ya karena rahasia. Nah Starseed ini di situ banyak tuh penjelasan Mang tentang fenomena anak indigo ini, dan ternyata indigo itu Mang itu ada beberapa tingkatan. Yang paling dasar itu indigo, terus ada majestic, terus ada diamond, majestic diamond, rainbow, majestic rainbow. Jadi tingkatannya itu sampai ke atas, dan saya nggak hafal tuh tingkatan apa aja, dan mereka itu punya spesifikasi yang berbeda-beda. Contoh antara rainbow dan majestic rainbow itu lebih tinggi majestic rainbow-nya. Dia lebih punya fitur lebih banyak kayak gitu Mang. Ibarat HP, dia punya fitur lebih banyak. Itu didapatnya hasil latihan atau sendirinya? Nah, kalau Starseed itu qadarullah Mang. Namanya juga Starseed benih bintang gitu. Atau ya repotnya masyarakat Indonesia menyebut kita cuma indigo aja gitu. Ya. Tanpa tahu tingkatannya gitu. Jadi itu ada spesifikasinya. Nah, kita itu alami, bakat alami gitu. Jadi nggak melalui sebuah proses gini-gini. Makanya kan kalau ada yang tanya nih ke saya nih ibaratnya bisa nggak nyembuhin gini. Terus terang Mang ya, terus terang untuk jalur budaya spiritual saya buta sama sekali. Sajen ini kan orang Jawa banyak tuh Mang ya, cok bakal lah, yang minyak ini itu kan produk budaya atau produk ritual. Itu saya buta akan hal itu. Saya nggak melakukan puasa kayak gini. Nah yang saya lakukan itu memang kalau puasa itu memang itu disuruh oleh kakak astral saya. Jadi kalau kakak astral saya, karena beliau itu juga mungkin orang Jawa, jadi menyuruh saya itu melakukan sebuah tirakat Jawa kayak gitu. Nah itulah baru saya tahu, oh ternyata tirakat ini tuh kayak gini. Taunya tuh kayak gitu. Tapi sebelum itu juga saya udah bisa merasakan. Cuma kalau tirakat-tirakat yang saya lakukan itu murni untuk untuk menata diri saya. Ya, banyak juga yang ingin ditutup lagi katanya. Itu gimana maksudnya? Nggak bisa itu Mang. Kalau memang indigo itu nggak bisa ditutup lagi Mang. Saya juga waktu kecil dulu
itu pernah ditutup 5 tahun. Cuman kiai yang nutup saya itu pernah bilang sama orang tua saya tuh, almarhum berdua itu, ini anak suatu saat bakal kembali ke kodratnya, bakal bisa lagi ngelihat hal yang kayak gini. Karena saya waktu kecil kan saya sering nangis kayak gitu, Mang, sering lihat ada apa-apa gitu. Nah itu kiai itu ngomong, saya bisa nutup tapi sementara, ini nggak bisa akan bertahan lama. Pasti suatu saat tuh pasti bakal bisa lagi. Nah ternyata terbukti setelah beberapa tahun saya ternyata bisa lagi, dan itu lebih stres, Mang. Kan kalau 5 tahun kita belum mengenal logika ya, belum mengenal takut, kita nggak tahu itu ini kita nggak tahu. Nah pas udah gede kan kita udah tahu tuh, si pocong lah, si kuntilanak kan gitu. Itu lebih mengerikan pengalamannya, Mang. Jadi yang dibilang tutup lagi, buka lagi, sebenarnya seperti apa sih untuk indigo ya? Jadi katanya juga itu, oh ini mah jin katanya gitu ya. Indigo itu gangguan jin. Gimana menurut Mr. D? Kalau menurut pandangan saya nih, Mang, wallahu alam. Jadi saya berdasarkan apa yang saya rasakan aja ya. Ya masa sih kita bisa merasakan jin, tapi dengan jin yang menempel di badan kita nggak tahu. Logikanya kan gitu. Itu nomor 1. Dan yang nomor 2-nya, kalau menurut pandangan saya anak indigo itu terbuka salah satu cakranya, tapi yang paling banyak itu ajenanya. Jadi di tubuh manusia itu mau nggak mau itu ada 7 cakra. 7 cakra itu 7 energi, Mang. Nah, 7 energi itulah yang bisa menyebabkan seseorang itu menggapai puncak spiritualitas, atau bisa merasakan, atau bisa melihat hal-hal gaib di sekitarnya gitu. Nah kalau anak indigo itu, yaitu tadi di salah satu 7 cakranya ini, biasanya itu mulai dari cakra tenggorokan, agak tenggorokan, ajna, sampai cakra ubun-ubun sini, sampai mahkota. Itu biasanya yang kalau salah satunya itu bersinar atau punya energi yang lebih, nah dia itu bisa menjadi indigo. Oke, jadi kata Muslim juga dibilang katanya harus diruqyah seperti itu ya. Saya juga kurang paham lah hal itu. Silakan penonton saja yang menilai ya. Betul, Mang. Kita hanya mengantarkan, silakan untuk disikapi masing-masing. Betul, Mang. Berbeda pendapat mungkin. Betul, Mang. Baik, Mr. D, dari situ kapok nggak? Masih ngevlog lagi? Kalau kapoknya sih mungkin enggak ya, Mang ya. Karena itu dunia saya. Ya setiap hal yang kita lakukan kan pasti ada resiko toh. Ya saya harus menerima apa resikonya, kayak gitu. Dinikmati ya. Dinikmati aja, Mang. Baik. Ini agak berbeda nih sobat. Jadi biasanya orang penelusuran itu tanpa memakai apa-apa ya, asal jalan tanpa merasakan kehadiran sesuatu ya. Kalau ini berbeda dengan Mr. D. Dia dengan memakai skillnya lah kalau kita bisa bilang. Jadi dari kontennya itu akan sedikit berbeda. Ditonton aja lah. Baik, Mr. D, terima kasih ya. Nanti kita akan dengarkan kisah-kisah Mr. D yang lainnya nih ya. Siap, Mang. Terima kasih dan Mang Ei undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.